Hai, apa kabar? Aku baik nih, semoga kalian baik-baik juga ya. Oke, di video kali ini aku akan membagikan sesuatu yang sangat membantu aku dalam melakukan financial planning yang selama ini aku lakukan. Hal itu adalah dua buku kecil ini. Nah, buku kecil ini itu adalah, aku nyebutnya ya, financial journey aku, buku financial journey. Meskipun sebenarnya ini bisa disebut dengan diary keuangan aku. Jadi isinya bukan cuma budgeting setiap bulan, tapi juga beberapa informasi dan hal lainnya yang membantu dalam mencapai tujuan keuangan aku, kayak gitu. Nah, yang buku pink ini, warnanya pink ini tuh buku aku di 2019 dan 2020. Jadi aku sebelumnya udah cerita aku mulai financial journey itu 2019. Nah, ini bukunya aku pakai yang ini, bisa dilihat kalau udah amat sangat bulu dan sebagainya. Bahkan ada bagian yang udah terkelupas kayak gitu. Ini karena setiap hari aku bawa kemana aja. Jadi aku mau di rumah, aku mau di kosan, aku mau di kantor, aku mau jalan-jalan, pokoknya setiap aku bawa tas seperti aku bawa buku ini kayak gitu. Nah, untuk yang biru ini ya buku financial journey aku yang baru di 2021. Nah, isinya sudah mulai kelihatan kan, banyak banget beberapa kelihatan banget kalau udah dipakai kayak gitu, karena memang ini juga sama aku bawa setiap hari. Jadi yang 2019-2020 udah tutup buku nih, aku tinggal di rumah. Sekarang aku gantian bawa yang biru ini. Nah, aku beli buku ini tuh murah banget, sekitar 7 ribuan. Kalian bisa cari online atau di toko stationery gitulah. Buku kecil ini ukurannya 85 kali 108 mm, bisa dibawa kemana-mana. Dan kalaupun kita mau buka di kayak di publik gitu, nggak ada masalah gitu, kayak ya udah. Nah, untuk menceritakan ke kalian apa aja isi dari buku ini, aku nggak akan langsung memperlihatkan yang akan buka buku ini, karena ini kan kayak diary, yang artinya ini personal banget kayak gitu. Nah, aku udah bikin mock up-nya, isinya sama persis seperti yang ada di buku ini, mock up seperti ini. Nah, ini nanti setiap kali aku jelasin setiap halamannya akan aku taruh di sebelah sini gitu. Kita mulai dengan halaman pertama. Di halaman pertama aku nulis financial journey 2000 berapa atau tahunnya kayak gitu. Dan aku selalu ngasih foto. Foto ini sebenarnya untuk jadi kayak motivasi aja. Nih, di sini ada foto aku sama suami saat kita lagi honeymoon, saat itu baru nikah. Di setiap buku aku selalu nyantumin foto. Nah, ini foto aku sama suami waktu masih pacaran dulu. Kalau mau ngasih foto nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa gitu. Cuma aku supaya inget aja kayak gitu. Oke, untuk halaman kedua yaitu highlight of last year dan target of the year. Ini penting banget diisi karena di informasi itu kalian bisa tahu apa yang akan kalian lakukan di tahun berikutnya kayak gitu. Kalau kayak highlight of last year 2020, aku mencantumkan bahwa aku hamil. Karena kan kehamilan ini mempengaruhi sekali dengan keadaan finansial aku di tahun 2021. Dimana keuangan aku bukan hanya milik aku sendiri dan milik suami, tapi sekarang sudah dibagi juga dengan keuangan milik adik gitu, atau calon bayinya. Nah, 2020 juga ada kejadian yang membuat aku seneng, yaitu aku sudah bisa berhasil melunasi sebagian hutang aku. Jadi nggak tahu ya gimana, mungkin memang rencananya Allah seperti itu. Jadi saat aku bisa melunasi sebagian hutang, aku tuh hamil. Jadi nominal uang untuk aku gunakan membayar cicilan di tahun kemarin itu bisa dialokasikan untuk membayar kebutuhan adik gitu, untuk dana hamil dan dana pendidikan adik gitu. Lalu aku juga nulis bahwa net worth aku tuh positif. Jadi alhamdulillah sejak 2020 net worth aku tuh selalu positif. Net worth itu apa sih? Net worth itu bisa dibilang adalah harta bersihku gitu. Lalu renovasi rumah itu juga aku tulis karena kan kita membeli rumah. Aku kan beli rumah nih. Apabila suatu saat nanti aku mau jual rumah ini, aku jadi tahu berapa sebenarnya
harga rumah yang bisa aku offer atau pasarkan kayak gitu. Karena kan nggak mungkin kita jual rumah dengan harga yang persis saat kita beli kayak gitu kan. Lalu target of the year 2021. Nah, ini adalah keinginan kalian di 2021 atau tahun berjalan saat itu. Kalian tuh pengennya apa, ditulis di situ. Sebenarnya bagian ini penting karena dengan adanya bagian ini kalian bisa merencanakan lebih jauh gitu kan. Soalnya kan kita punya keinginan, kita harus punya rencana untuk menggapai itu. Kayak gitu. Oke. Halaman ketiga adalah net worth per Januari 2021. Nanti kalau ganti buku berarti Januari 2022 kayak gitu. Net worth itu apa sih? Net worth itu kan kayak kekayaan bersih. Jadi aset dikurangi utang. Jadi meskipun kalian selama ini merasa kayak aku dulu sih 2019, aku tuh ngerasa aku baik-baik aja. Kayak aku tuh punya rumah meskipun punya utang ya, karena aku udah punya rumah. Terus setiap bulan aku dapat gaji. Aku ngerasa bahwa aku sih positif aja gitu. Ternyata tidak, saudara-saudara. Karena kan gaji nggak selalu kita tabung ya, atau gaji itu kadang dipakai gitu. Nah, net worth ini membuat kita sadar sebenarnya apa aja sih yang kita punya itu aslinya ya, nggak halu kayak gitu. Nah, ini untuk aset, ada aset kas dan aset konsumsi. Untuk aset kas yang aku tulis di sini adalah punya aku sendiri ya. Itu uang tunai, terus tabungan dana darurat, surat berharga negara atau SBN retail yang ST005 dan SBR 008. Nah, untuk surat berharga negara ini aku beli di 2019 sih. Nah, nanti insya Allah akan cair di 2021 karena memang kan mereka sekitar 3 tahun gitulah untuk SBN retail ya. Kalau aset konsumsi, aku cuma punya rumah, aku nggak punya mobil, aku nggak punya motor untuk saat ini. Lalu di total aset konsumsinya tuh berapa nilainya? Lalu ada kewajiban jangka pendek, aku tulis utang furniture. Ini sebenarnya kan per Januari 2021 ya. Untuk sekarang di bulan Mei sudah lunas, nggak ada utang jangka pendek sama sekali. Karena di 2020 di bulan Desember aku kan renovasi kamar tamu. Nah, di kamar tamu itu nggak ada tempat tidur. Jadi Desember itu ada kayak pameran gitu, pameran furniture untuk bed set gitu. Aku beli, cuman aku bilang sama penjualnya, aku maunya dikirim setelah si kamarnya selesai, dan kamar selesai itu sekitar Januari 2021 gitu. Jadi aku cuma DP aja, nanti untuk sisanya akan dibayar kalau sudah datang barangnya. Nah, itulah kenapa aku tulis utang furniture di sini. Lalu ada jangka panjang, yaitu pinjaman untuk rumah, pembelian rumah. Di total keseluruhan kewajibannya berapa, dikurangi antara aset dan kewajiban, dan alhamdulillah net worth-nya positif. Yeay. Oke, halaman berikutnya adalah information atau informasi. Di sini aku nulisnya adalah nomor rekening aku, dan juga sebenarnya aku tambahin juga sih kapan aku bukanya. Karena kan aku ngisi SPT tahunan ya. Jadi sebenarnya SPT tahunan itu kalau kalian punya penghasilan kan, terus kalian punya NPWP, kalian ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan sendiri. Nah, di situ ada kolom harta. Kalau kalian punya rekening, sebenarnya kalian wajib banget untuk nyantumin di situ. Gitu, semua, meskipun isinya kayak bank apa cuma 1.000 apa cuma 500.000, itu harus kalian tulis di situ gitu. Jadi sebenarnya buku ini nggak hanya membantu aku untuk tahu berapa aja rekening yang aku punya sebenarnya, tapi juga membantu aku untuk mengisi SPT tahunan kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, informasi soal nomor rekening rumah, nomor PDAM, nomor PLN, nomor internet. Terus di sini aku tambahin juga nomor objek pajak PBB, karena kan kalau sudah punya rumah berarti ada kewajiban untuk membayar pajak bumi bangunan ya. Nah, kadang SPPT-nya itu dibagikan nggak selalu tepat waktu. Jadi bagi kalian yang punya rumah juga terus selalu nunggu SPPT sampai harus kena denda dan sebagainya, kalian bisa kok datang ke Bank Jatim, cuma bawa nomor objek pajak PBB kalian aja, nanti langsung akan bisa dibayar kayak gitu. Soalnya NOP ini nggak akan berubah. Selanjutnya adalah tanggal penting.
Jadi kalian bisa masukin tanggal-tanggal penting kayak pernikahan atau ulang tahun, tapi sebenarnya nggak wajib juga sih ini. Bukannya aku nggak inget tanggal pernikahanku kapan atau ulang tahun suamiku kapan atau nanti adik memulai kapan gitu kan. Cuman ya siapa tahu hilaf terus lupa gitu kan. Lalu yang keempat, informasi soal home renovation atau improvement cost. Nah ini aku lakukan home renovation itu sejak atau renovasi rumah, aku kan beli rumah ini 2018, tapi aku baru renovasi itu 2019 setelah menikah. Nah itu baru aku tulis di setiap tahunnya aku tuh habis berapa untuk renovasi. Seperti yang aku ceritakan sebelumnya, itu juga bisa berguna untuk menambah kayak apa ya, harga rumah kita kalau nanti suatu saat akan dijual, kalau mau dijual kayak gitu. Pajak tahunan, ini aku tulis nominalnya berapa. Jadi kalau pajak PBB, kalau aku cuma bayar PBB atau pajak rumah aja saat ini, jadi aku tulis nominalnya berapa. Lalu halaman selanjutnya itu harta. Nah ini juga penting untuk dimasukkan ke SPT tahunan juga, jadi membantu juga ya. Seperti ada di kolom net worth, aku tulis rumah, tabungan, ST005, SBR 008. Nah itu ada berapa. Untuk SBN retail aku juga cantumin kapan jatuh temponya supaya aku tahu juga, karena kan kita memang punya uangnya cuman nggak pegang kan saat ini. Jadi aku tahu kapan aku akan pegang uang itu kayak gitu. Di halaman selanjutnya itu adalah hutang. Nah untuk hutang di sini aku cuma nulis hutang rumah, lalu aku kasih keterangan karena aku kan pinjemnya ke bank ya. Jadi aku tulis keterangannya per 1 Januari 2021 pokok hutang berapa. Jadi sebagai informasi bagi kalian yang belum pernah sama sekali berutang di bank, gini, umpamanya nih, kalian utang 100 juta. Lalu kalian bayar cicilan setiap bulan tuh kayak 2 juta atau 1 juta gitu kan. Sebenarnya yang mengurangi utang kalian tuh nggak 1 juta, hanya beberapa persennya, tergantung dari perhitungan bank kayak gitu. Nah itulah kenapa penting sekali untuk nulis pokok hutang, sisa pokok hutangnya. Karena kalau kalian merasa, aku udah setahun nih, berarti aku udah bayar 12 juta, berarti sisa hutangku tinggal 80 juta dong, 88 juta dong gitu. Oh tidak, tidak saudara-saudara. Jadi pokok utang kalian itu mungkin nih masih bisa sekitar 90-an juta gitu loh, hanya kurang dikit banget dari cicilan yang setiap bulan kalian bayarkan. Itulah kenapa aku berusaha sekali untuk menyelesaikan hutang rumah ini secepatnya. Jadi kan aku ngambil sekitaran 15 tahun dan aku pengen nyelesain ini di waktu 3-4 tahun lah udah selesai kayak gitu. Supaya bisa lebih leluasa untuk merencanakan keuangan aku kayak gitu. Lalu aku tulis juga angsuran per bulannya berapa, lalu jatuh tempo pembayarannya tanggal berapa. Ini penting sekali karena bisa kena denda kan kalau terlambat. Jadi sistem bank kalau kalian pinjam itu ngambil uang secara otomatis dari tabungan kita gitu. Umpamanya kalian utangnya di BNI ya, dia ngambil dari BNI itu. Jadi nanti aku pernah punya pengalaman seru sih. Jadi kalau kalian pernah lihat kayak di internet atau di TikTok atau di apalah itu saldonya minus, biasanya itu karena mereka punya cicilan dan saat jatuh tempo mereka mereka belum ada uang untuk ngendon di situ diambil kayak itu. Jadi minus, jadi setiap kali ada uang masuk langsung berkurang kayak gitu. Lalu aku terus juga rekening banknya apa, berapa, jatuh tempo pinjaman tanggal berapa. Jatuh tempo pinjaman ini maksudnya adalah kapan selesai hutangnya, kayak gitu, tahun berapa. Selanjutnya itu ada aku nulis target finansial 2021. Nah ini adalah target pendek selama setahun. Nah 2020 targetnya adalah perlunasan percepat. Nah di 2021 aku sama suami berencana untuk beli mobil karena kan udah mau ada adik ya, jadi kayak supaya kalau kemana-mana tuh lebih nyaman aja. Soalnya kan kalau bayi itu bawaannya banyak gitu, dan kalau kita mau kayak ke rumah keluarga atau pulang kampung dan sebagainya, kalau pakai mobil sendiri tuh kayaknya lebih nyaman aja gitu kan. Nah di sini kalau punya target berarti harus punya perencanaan.
gitu. Jadi aku nulis keterangan untuk harga mobil berapa, waktu yang diperlukan berapa bulan, rencananya itu dari mana uang, mengumpulkan uang untuk beli mobil ini. Jadi kayak kalau aku menabung setiap bulan itu berapa kali berapa bulan, lalu uang dari mana, atau dari suami berapa, kayak gitu. Aku tulis juga progress trackernya. Jadi kalau sudah tercapai itu senilai itu aku itemin biasanya pakai bolpen. Lalu terus aku tulis keterangan juga kalau ada sesuatu. Di halaman berikutnya adalah halaman dana darurat. Nah, dana darurat ini dana yang hanya digunakan untuk keadaan darurat. Contoh kehilangan, kerusakan, renovasi mendadak, tidak boleh untuk kebutuhan yang sifatnya biasa aja atau bisa ditunda. Nah, di sini aku tulis saldo di 2020 berapa, karena kita mengumpulin dari kita nikah ya. Aku begitu nikah aku langsung ngasih tahu sama suami, aku butuhnya segini, kita harus ngumpulin apa, untuk apa, kayak gitu. Nah, lalu aku tulis rekeningnya, jadi aku masukkan ke siapa untuk saat ini. Untuk dana darurat masih di rekening aku. Untuk kontributornya siapa, yaitu suami berapa untuk setiap bulan, istri berapa untuk setiap bulan. Tapi kalau untuk kebutuhan bersama seperti dana pendidikan anak itu kita baginya sama rata ya. Lalu aku tulis juga progres di 2021. Kita udah ngumpulin berapa. Jadi kalau khusus untuk dana darurat, aku nggak orek-orek itunya pakai bolpen, tapi pakai pensil. Karena kan ya seperti itu, dan dana darurat itu bisa kepake dan itu nggak masalah gitu. Jadi setiap bulan kita ngumpulin berapa ditulis di situ. Lalu ini ada halaman selanjutnya adalah halaman impian. Impian ini adalah keinginan yang bersifat jangka panjang dan yang diwujudkan, dan harus selalu ingat dan konsisten mengejarnya. Aku tulis kayak gitu karena namanya jangka panjang ya. Itu tuh kayak maraton, harus kuat-kuatan. Mana yang lebih kuat? Keinginan kita atau nafsunya gitu, untuk life at the moment, atau kita mau menyisihkan untuk hidup nanti kayak gitu. Nah, ini aku tulis aja di tahun berapa aku pengen melunasi hutang, tahun berapa aku pengen menabung sebesar apa tiap tahun kayak gitu, dan tahun berapa dana pendidikan anak cukup untuk masuk playgroup kayak gitu. Nah, dari impian ini yang jangka panjang itu nanti akan masuk ke target finansial setiap tahun kayak gitu. Karena kan udah tahu ya, maksudnya pengennya tahun berapa harus spesifik. Jadi kalau punya impian itu lebih spesifik lebih baik, karena kita nanti akan merencanakannya itu lebih enak gitu. Halaman selanjutnya adalah event of the year 2021. Jadi kan pasti ada ya kegiatan yang terjadi selama setahun yang udah kita tahu kayak gitu, kayak umpamanya lebaran di bulan apa, terus mungkin ada kayak nikahan adik aku di tahun berapa, di bulan berapa kayak gitu. Atau kegiatan lain kayak kemarin untuk 4 bulanan dan 7 bulanan aku kayak gitu. Nah, aku tulis di event of the year ini supaya aku tahu kalau umpamanya aku memerlukan dana berapa untuk kegiatan itu, dan aku punya waktu berapa bulan untuk mencapai hal itu kayak gitu. Jadi kayak memang perencanaannya setahun itu setidaknya harus udah tahu kayak gitu. Halaman berikutnya adalah aku tulis monthly budget 2021 Januari sampai Desember. Nah, ini baru budgeting setiap bulannya kayak gitu. Di sini aku tulis you must gain control over your money or the lack of it will forever control you. Ini adalah quotes dari Dave Ramsey. Kalau kalian belum tahu Dave Ramsey itu siapa, kalian bisa googling deh. Jadi dia itu kayak financial advisor atau ya kayak apa ya, motivator tentang perencanaan keuangan. Jadi Dave Ramsey ini sangat menentang yang namanya hutang dan memberikan baby step namanya untuk bagi orang-orang yang ingin membayar hutangnya. Jadi kayak Dave Ramsey ini sangat ketat, sehingga kalau kalian punya utang dan kalian ingin menyelesaikannya dalam waktu beberapa tahun aja, kalian tuh nggak boleh liburan, nggak boleh beli barang baru, nggak boleh seneng-seneng,
nggak boleh makan di luar, ya udah kalian makan seadanya aja lah. Dia sampai bilang bahwa ya udah makan kacang aja gitu setiap hari gitu. Nah, artinya itu kamu harus memiliki kendali atas uangmu. Jika tidak, maka uang yang selamanya akan mengendalikanmu. Kayak gitu. Lalu setelah itu aku baru nulis budget aku setiap bulan. Kayak gitu. Oke, sekian dulu informasi yang aku berikan untuk hari ini di video ini. Kalau kalian ada yang pengen ditanyakan, bisa nulis di kolom komentar. Insya Allah akan aku bales. Dan kalau suka, bolehlah like-nya ya. Kalau nggak suka, dislike juga nggak apa-apa. Oke, semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.